Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal prediksi mengenai seleksi P3K dosen, terusus pada bagian seleksi kompetensi teknis, materi, etika, dan tridharma perguruan tinggi. Namun sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya apabila teman-teman dapat menyaksikan video sebelumnya mengenai 3 materi kunci subtes etika dan tridharma perguruan tinggi, seleksi kompetensi teknik PPK dosen tahun pengadaan 2023. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk kepada soal prediksi yang pertama. Oke, kita masuk pada soal yang pertama. Peraturan Menteri tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tertuang dalam Permen Nomor A. 19 Tahun 2017, B. 54 Tahun 2016, C. 38 Tahun 2019, atau KD 23 Tahun 2019. Oke, sebelum kita jawab, maka saya persilakan kepada teman-teman untuk menjawab soal ini terlebih dahulu. Sudah? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Baik, jadi jawaban yang benar itu adalah opsi pada bagian B, yakni nomor 54 tahun 2016. Kita masuk pada prediksi soal nomor 2. Pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari merupakan definisi dari A. Dimensi berpikir, B. Budaya kerja, C. Tata nilai, atau D. Etika kerja. Silakan dijawab. Apakah A, B, C, atau D? Baik, jadi apabila kita mereview dari Permendikti nomor 54 tahun 2016, maka terlihat jelas bahwa dalam pasal 1, adapun definisi dari tata nilai itu merupakan pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jawaban dari nomor 2 ini adalah opsi pada bagian C. Sekarang kita masuk pada soal prediksi yang nomor 3. Perilaku kerja yang harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah A. Profesional, etos kerja, disiplin, B. Jujur, kerja keras, melayani, C. Berbudaya, beretika, melayani, atau D. Disiplin, melayani, dan berintegritas. Silakan dijawab apakah opsi A, B, C, atau D. Baik, jadi kembali kita melihat Permendikti nomor 54 tahun 2016 yang menyatakan bahwa perilaku kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 itu terdiri atas 3 poin, yakni jujur, kerja keras, dan melayani. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 3 ini, maka jawaban yang benar itu adalah opsi pada bagian C, jujur, kerja keras, dan melayani. Sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Sebagai seorang dosen, Ivan selalu berpenampilan rapi dan sopan baik di dalam dan di luar lingkungan kerja. Hal ini merupakan implementasi etika pada A. Diri sendiri, B. Masyarakat, C. Organisasi, D. Negara. Silakan teman-teman jawab apakah opsi A, B, C, atau D. Oke, nah, jadi berdasarkan informasi dari Permendikti nomor 54 tahun 2016 pasal 6, menyatakan bahwa ternyata salah satu poin dari bentuk etika terhadap diri sendiri itu diwujudkan dalam bentuk berpenampilan rapi dan sopan. Jadi pada soal nomor 4 ini terdapat kata kunci yakni berpenampilan rapi dan sopan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat yakni adalah opsi pada bagian A, yakni etika pada diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 5. Bekerja dengan penuh inovatif dan visioner serta memberikan pelayanan prima pada pelanggan
merupakan wujud dari etika dalam bentuk A. Diri sendiri, B. Bermasyarakat, C. Berorganisasi, ataukah D. Bernegara. Silakan teman-teman untuk memberikan jawabannya. Baik, jadi berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 54 tahun 2016 pada pasal 8 yang merupakan implementasi dari etika dalam bentuk berorganisasi, diantaranya adalah bekerja inovatif dan visioner, serta memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 8 ini, maka jawaban yang benar itu yakni opsi pada bagian C, berorganisasi. Sekarang kita masuk pada prediksi soal yang nomor 6. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi merupakan definisi dari A. RPP, B. RPS, C. Kurikulum, atau D. Standar pembelajaran. Silakan dijawab. Baik, jadi kita lihat Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020. Terdapat definisi dari kurikulum, yakni seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi merupakan definisi dari kurikulum. Oleh karena itu, jawaban yang tepat mengenai prediksi soal nomor 6 ini yakni adalah opsi C, adalah kurikulum. Sekarang kita masuk pada soal prediksi nomor 7. Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan merupakan definisi dari A. Aktivitas tatap muka, B. Interaksi kelas, C. Perkuliahan, atau D. Pembelajaran. Baik, jadi apabila kita melihat kembali Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020, terlihat jelas bahwa proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar itu merupakan definisi dari pembelajaran. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal prediksi nomor 7 ini adalah opsi pada bagian D. Baik, kalau begitu sekian 7 soal terkait tentang prediksi soal seleksi P3K untuk tes kompetensi teknis pada subbagian etika dan tridharma perguruan tinggi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.